Oke, selamat datang eh, di live trading berikutnya. Skenario masih sama, masih sama persis kayak kemarin. Watchlist juga masih sama. Oke, cuman ini masih volatil seperti biasa. Yang beda adalah kita lihat dari ini ya, dari yang perlu dilihat di chart dulu. Yang dilihat di chart dulu adalah eh, dolar. Oke, di XY kodenya seperti biasa. Wah, terbang kuat sekali. Oke, ini karena terbang kuat sekali, berarti ada harus dilihat support berikutnya ada di mana. Kurang lebih ada di sini. Pas support lagi, pas resisten lagi tuh. Cepet amat ya. Oke, berikutnya lagi ada di kurang lebih ada di sini. Oke, sebelumnya masih ada juga di sini. Oke, oke, secara daily ini sempat ada indikasi overbought, berarti kemungkinan bisa sideways dulu atau pullback dulu. Cuman kita perlu lihat dulu faktor pendorongnya seperti biasa mata uang Rusia. Hmm, turun lagi pantesan. Oke, coba TRY USD. Betulnya ada yang nggak kalah penting itu ini. Ini kalau turun banyak ya. Oh, ini turun banyak. Berarti faktor pendorongnya ada tiga ini. Oke. Cuma yang aneh ini, harusnya kalau dolar naik itu komoditas bangsanya emas, bangsanya wheat, gandum, bangsanya komoditas lainnya itu harusnya dia turun dulu. Cuman yang terjadi dolarnya naik terus komoditas juga naik dan naiknya pun ekstrim. Jadi eh, ini kondisinya unik sekali. Saya belum pernah ngalamin kayak gini sebetulnya. Mungkin nanti nggak ada transaksi, cuma lihat hmm, pasar kayak gimana ini. Oke, kita coba lihat grafiknya ini ya. With lompat tinggi sekali with barusan. Tuh, oh, ada di sini. Ini batasnya langsung ketembus dari sini. Ya, ah, my God. Bahaya ini. Nah, bunganya cuma 0,25 soalnya. Nah, jadi ini tadi saya ngeceknya ini gara-gara sore tadi sebetulnya nggak kepikiran buat ngecek, tapi gara-gara ada berita ini. Ada berita ini ya. Saya coba cek harga komoditas. Jadi ini naiknya komoditas ini bukan salahnya pemerintah RI ya. Ini bukan salahnya pemerintah RI. Pemerintah RI udah naikin bunga itu udah dari 2 bulan yang lalu nggak salah. Cuman kenapa kok kok tetap naik? Nah, karena gini, harga komoditas itu, harga komoditas dunia itu didominasi maksudnya didenominasi. Jadi kalau beli itu pakai mata uang dolar. Nah, kalau dolarnya di print terus atau tidak dibatasi inflasinya itu tetap naik walaupun negara lain kayak Rusia, kayak Indonesia, kayak negara-negara lain kayak Thailand segala. Pokoknya negara lain itu mau naikin bunga nggak terlalu ngaruh. Jadi ini bukan salahnya ini ya, bukan salahnya pemerintah kita ini ya. Pemerintah kita udah berusaha banget dan
naikinnya itu masih baik banget. Bensin cuma dinaikin 1.000. Kalau lihat dari oil itu kan harusnya naik ada berapa kan. Dan itu pun ya kenyataannya gini ya. Jadi ya eh, dijaga keuangannya ini benar-benar terjadi beneran. Ini kemungkinannya adalah kalau Amerika masih nggak naik bunga, otomatis eh, pemerintah Indonesia terpaksa untuk kasih stimulus. Ngasih stimulus artinya kalau sampai ngasih stimulus, emang jangka pendek rakyatnya jadi bisa beli. Ya, cuman jangka panjangnya memperburuk inflasi. Cuman nggak ada pilihan lain. Jadi pokoknya intinya kebijakan Bank Sentralnya Amerika itu penting sekali terhadap harga energi dan komoditas. Jadi ini beneran ya, ini nggak cuma clickbait, ini beneran ini ya. Ya, oke. Kayak dolar naik, komoditas gak naik itu benar-benar baru sekali nih yang saya rasain. Tapi ini pasar belum buka, nanti kayak gimana saya nggak tahu. Terus habis itu masih anak akomodatif ya, cuma anak akomodatifnya cuma sedikit. Cuman harusnya kalau naiknya cuma sedikit itu pasarnya sahamnya itu biasanya naik. Cuman ini turun. Yang naik komoditas. Berarti benar-benar risk off banget ini. Risk off banget. Dan ini risk off-nya benar-benar value sama cash dan defensive biasnya ini eh, masih belum masuk ke bangsanya surat utang negara, malah yang dianggap setara cash sekarang malah ini, malah komoditas, saking ekstrimnya. Terus put call rasionya kita perlu cek, put call rasionya masih netral put call rasionya. Terus hmm, workload masih sama ya, ini gila banget sih. Nah ini yang saya kasih lihat kemarin yang mosaik ini ya selama bangsanya agrikultur naik ya dia ikut naik. Cuman yang lagi terkoreksi sekarang yang bangsanya pertahanan. DBA langsung lompat lagi nih, lihat ya, kelihatan ya, tuh lompat ya. Lompatnya berapa itu? Hype-nya berarti benar-benar agrikultur nih sekarang. Lompatnya 2% sendiri dan oke. Dan ini nggak cuma wit tok ya, ini ada bangsanya apa namanya? Ini bukan wit ding, sorry. Ini DBA ini ada
jagung juga naik. Ini ada soybean juga naik. Mungkin tadi juga udah lihat ya naiknya ngeri ya. Kalau ini soybean ini agak turun sedikit. Jagung naiknya tinggi sekali dan udah all time high. Hmm, udah all time high aja nih. Oh, belum deh. Masih ada ini. Pasti support, pasti resisten. Ekstrim sekali. Oke. Soal saya jelas kan ya Pak Nanda? Halo, suara saya jelas kan? Emas juga naik. Emas Mas Pak biasanya. Andreas, maaf ini harus pindah-pindah laptop ke HP kalau mau ngomong. Oh ya, oke oke. Nggak Oh apa-apa. ya, ya, ya. Oke Makasih Pak siap. Andreas. Iya sama-sama. Nah ini emas ini biasanya kalau dolarnya naik, emasnya itu turun. Dan ini juga aneh juga. Ini juga naik ya. Ya, naiknya udah kayak gini Pak. Dolar naik, emas turun, terus harga pangan naik ya Pak? Normalnya gini, kalau dolar naik, itu bangsanya komoditas sama energi itu turun dulu. Karena kan kalau ada yang naik, harus salah satu harus ada yang turun toh. Nah ini dolar naik kedorong dari Eropa tadi, euronya ditukar dolar, terus habis itu apa namanya, um, rabel mata uang saya ditukar dolar, lira ditukar dolar, terus habis itu ternyata harusnya kan dolarnya kuat, udah jelas toh. Kan dolarnya nguat itu karena banyak permintaan dolar, jadi harus aset-aset yang harus dijual. Nah jadi otomatis bangsanya komoditas sama normalnya ya, biasa bangsanya komoditas sama emas sama energi itu harusnya paling nggak sideways atau nggak turun. Harusnya lah ini naik semua berarti yang paling dibuang apa ini? Masalahnya itu aku belum ketemu nih yang paling dibuang itu apa? Kemungkinan euro tadi atau mungkin Britain juga ya. Nah, jadi cara lihatnya gitu. Kalau ada yang naik pasti ada yang turun, ya kan? Cuman kita harus tahu nih yang turun apa ya? Yang kalau ada yang naik yang paling dirugikan apa itu kan? Nah, normalnya kan itu toh. Normalnya kan tadi apa namanya kalau dolar naik bangsanya komoditas itu turun. Nah ini berarti euro tadi ada dari Italia atau dibanting kan? Masa ditukerin dolar kita nih? Coba kalau di BBP USD. Oke, turun juga. Tapi turunnya nggak terlalu ekstrim. Coba KD USD. Ini apa ya? Kalau KD USD ya nggak seberapa ekstrim sih. Oh lumayan nih. Tadi weekly soalnya. Tapi coba tadi diulangin yang BBP USD. Oh ya ekstrim. Terus AUD USD. AUD USD nggak dibuang. Apa lagi ya? JPY USD ini ya nggak dibuang kok. Hmm, kenapa ini kenapa ini? Hari ini kelihatannya tidak ada transaksi. Terus kemungkinan akun papernya mungkin ini yang jelas BA cut loss, BRK belum,
IDX naik, UMG naik. Cuma nanti kesimpulannya masih profit apa enggak, nggak tahu. Cuman kalau akun yang real punya saya, naik hari ini naik 130 dolaran. Terus ini lihat ya, ini harga harga kemarin, sekarang ini harga pre-market, berarti ada selisih sekitar 40 dolaran. Saya punya 100, ada selisih sekitar 4 dolar, sorry. Saya punya 100, berarti kali 100, saya mungkin tambah lagi 40, sekitar 40. Berarti 574 lah sekitar. Ini dua-duanya udah aman, jadi kalau kena stop loss masih untung posisinya. Di sininya masih untung. Cuman untungnya kurangnya lumayan. Karena saya jarak trailing stopnya agak jauh. Karena saya nungguin volatilitasnya. Ya, ini jadi ini saya beli di sini, sekarang trailing stopnya dari sini. Ini saya sebetulnya mau naikin ke sini. Cuman dolarnya naik tinggi banget, jadi mungkin volatilitas dulu eh, harapannya nggak lebih dari garis tren merah ini ya turunnya. Sebetulnya saya mau naikin kalau nggak di sini atau nggak Pak, atau nggak di sini sekitar sini nih. Pengennya gitu. Cuma nggak tahu nanti. Karena ini kebetulan juga udah ada resisten dari sebelumnya. Nah ini yang paling saya inginkan kondisinya adalah ini bolak-balik, 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 bolak-balik. Terus ini breakout. Pengennya gitu. Cuma nggak tahu nanti pasar maunya gimana ya. Gitu. Kondisi sangat ekstrim. Oke. Selamat datang Pak Rido. Selamat datang di kondisi ekstrim. Nggak rugi aja udah bersyukur banget ini. Nah ini oh iya fixnya belum saya bahas. Nah ini fixnya mau ke titik ekstrim lagi, nggak jadi turun ternyata. Ini saya ganti ke 4 jam dulu. Wih, iya. Nah ini nanti kalau dekat daerah sini atau di atas, terus habis itu kelihatannya merah kayak gini, ini peluang terbaik ada di SPXY. Karena apa? SPXY itu nanti untung kalau ini turun. Di SPXY itu reksadana isinya nge-share volatilities atau isinya kontrak futures untuk kalau volatility-nya turun, fixnya turun dia untung. Ya, kelihatan ya. Ini pas bledos Maret kemarin. Ini kalau pas lagi kondisi kondisi bukan normal juga ya, kondisi lumayan ngeri itu biasanya nggak jauh-jauh dari garis yang ini. Cuman kalau dilihat dari mingguan, grafik mingguan, itu cuma volatilnya kayak gini nih jarang sekali nih. Jadi kalau misalkan trading SPX di sini terus tiba-tiba kena cut loss nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti masuk lagi di sekitar sini kalau dikasih ya. Itu nanti untungnya lumayan besar. Cuman ini cuma pas crash-crash gede aja munculnya. Jadi asumsinya kalau lebih dari sini mau pakai mau trading SPXY itu boleh. Cuma nanti kalau kena cut loss di sini nunggu dulu. Biasanya kalau lewat ini lanjut. Biasanya lanjut dulu karena lagi bener-bener lagi kuanitnya minta ampun. Jadi jangan jangan trading jangan di sini jangan trading dulu ya. Karena begitu lewat itu biasanya lanjut. Nah, nanti begitu begitu udah dekat-dekat ini, nah itu trading SPXY boleh. Cuma kalau di dekat-dekat ini jarak stop lossnya agak jauh. Bisa dapat lembarnya dikit. Tapi nggak apa-apa. Oke ya, saya ganti ke 4 jam lagi.
Berhasil berhasil mulai menarik ini. Kalau mau beli perusahaan isinya berhasil, isinya perusahaan mau beli reksadana isinya berhasil, itu bisa cek kodenya ini. EWZ. Ini bisa dibeli di ini satuannya dolar ya, jadi bisa dibeli di TradingView. Maksudnya bisa latihan di TradingView, bisa juga beli di akun real juga bisa. Nah, ini EWZ ini bukan ini belum pantauan utama ya, cuma saya kasih uh, risk rewardnya. Risknya mungkin di sekitar sini, risk utamanya. Oke, rewardnya ada di sini. Jadi dari apa namanya? Dari meledos Maret 2020 ini belum, kalau yang pasar-pasarnya udah nembus all time high termasuk Korea, termasuk Indonesia, nah ini kan belum. Dan ini negaranya perkembangannya bagus. Jadi ya menarik sih buat, dan harganya pun juga nggak mahal. Maksudnya nggak sampai ratusan dolar. Jadi bisa ada beberapa lembar walaupun jaraknya agak jauh. Oke, ini bisa dibeli di Tastyworks sama di TradingView. Ini nominasinya pakai dolar US ya. Oke, terus kita lihat seminggu terakhir. Seminggu terakhir itu semua. Nah, lihat nih energi nih. 15%, 6%, 11%. Oke, terus nah ini ada agrikultur di sini nih. Itu ada yang 22% segala. Cuman ini masih lanjut ya karena temanya masih sesuai. Oh, mosaik. Jadi kalau udah all time high kayak gitu tuh ya, kalau temanya masih sesuai ya pilihannya eh, gedein jarak stop loss-nya atau nungguin pullback kalau dikasih ya, atau nggak trading. Pilihannya cuma itu. Karena kondisi ekstrem kayak gini, nggak rugi pun itu udah bagus. Gitu ya. Nah ini sering-sering dibuka ya, saya saran ini sering-sering dibuka. Jadi bangsanya map ini penting. Eh, jadi kita benar-benar tahu, oh ini perusahaan masuk masuk kategori apa. Oh temanya sekarang agrikultur, ada perusahaan apa aja sih. Nah itu kan nanti bisa di browsing-browsing pas nggak jam trading, bisa di browsing-browsing sendiri kalau ada waktu kan. Nah ini kursornya dimainin-mainin aja di sini. Nanti ada listnya apa aja nih, masuk agrikultur ada apa aja kayak gitu. Ya, oke, sebetulnya ada yang menarik lagi, namanya Tyson. Ini perusahaan ternak paling besar di Amerika. Ini kan ini kan berarti ada inflasi lagi nih, inflasinya masih lanjut kan. Nah, kalau inflasi itu pilihlah perusahaan-perusahaan emiten-emiten ya, uh, konsumen itu nggak punya pilihan lagi itu loh. Harus beli produknya. Contohnya kayak daging ini kan, Tyson. Jadi dia produsen daging terbesar di Amerika. Itu dari Tyson Food ini. Terus yang kuat lagi, cuman ini restoran, McD mungkin bisa dicoba lihat McD sekarang di mana. Mau turun. Hmm. Oh, ini salah satu yang dibuangin berarti.
yang bikin dolar yang naik. Oke. Nah, terus lihat Finviz lagi. Nah, kalau mau trading apa namanya? Forex forex dengan apa namanya? Pakai via ETF ya. Itu sebetulnya ada juga. Nah, ini. Nah, ini lihat ya. Di mana sih mata uang? Mata uang, mata uang, mata uang. Hmm, 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 hmm. Mata uang. Mana ya? Sebentar. Currency index, basket global index. Mana ya? Bentar ya. Oh, ini. Ini jadi gini, misalkan eh, ini saya lihat FXF ya. Oh, saya bullish ini, bullish mata uang apa namanya Swiss franc ya. Nah, berarti kalau mau mau trading bukan via Futures, bukan via market non sentral, itu bisa pakai kodenya FXF ini. Kayak ini coba kita bandingin ya. Ini USD, CHF. Sorry, kebalik. CHF, USD. Oke, kayak gini grafiknya. Coba sekarang kita bandingkan FXF. Ya kurang lebih sama kan? Ya kan? Nah, kalau belinya pakai ini nggak pakai reksadana ini nggak perlu pakai akun margin. Jadi sama persis kayak trading saham per lembar kayak gitu. Cuman isinya ini adalah sebetulnya kontrak futuresnya Swiss franc nah, kayak gitu tuh. Jadi ini saya belum lama ketemu, barusan banget. Ini jadi kalau eh, emang pasarnya lagi membingungkan dan ternyata yang ketemu prediksinya adalah mata uang, bisa tadi pakai ini. Kenapa kok membingungkan mata uang nggak lebih enak di tradingin lah karena mata uang itu netral biasanya. Jadi nggak ada negara yang pengen mata uangnya terlalu naik, nggak ada juga negara yang pengen mata uangnya terlalu turun. Jadi kalau misalkan uh, belajar tentang ini, tentang mata uang, itu kalau pasar saham itu pasti ada crash. Mata uang hampir nggak ada crash. Karena apa? Karena masing-masing negara bisa intervensi mata uang sendiri, terus bisa ngeprint, bisa naikin bunga, nah kayak gitu. Jadi nggak benar-benar sampai crash itu, kalau misalkan crash pun paling sebentar. Nah ini karena grafiknya kayak gini bisa diganti grafik garis juga nggak apa-apa, sama lebih enak dilihat misalkan ya. Nah, kayak gini nih, gitu ya. Jadi ini saya ngajarin ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya buat biar Anda itu tidak trading di pasar non sentral. Tujuannya itu yang pertama. Karena gini, kalau ada yang beli pasti ada yang jual kan. Nah, pasar non sentral itu selalu ada namanya yang bandarin, itu ya. Nah, makanya grafiknya bisa beda-beda. Grafik antara broker ini dan broker itu bisa beda-beda. Kadang kadang ada istilah namanya slippage. Slippage itu jadi
tiba-tiba harganya turun kencang banget, padahal di grafik broker lain enggak, terus tapi tiba-tiba balik lagi. Tapi kalau kena cut loss ya susah dong kayak gitu. Jadi makanya selalu kalau transaksi, transaksi sebagai trader yang ngikutin tren, bukan yang arbitrasi ya, itu selalu pakai bursa sentral, gitu ya. Jadi saya benar-benar saya nggak disuruh endorse, tapi saya endorse bursa sentral. Bukan testimoninya ya, jangan salah itu brokernya tok ya, ini bursanya ya, itu ya. Jadi kalau sampai kalian trading di perusahaan non sentral, kebetulan saya misalkan tradingnya sama USD Swiss franc, misalkan orang teman-teman juga USD Swiss franc taruh pakai broker-broker yang non sentral itu, bisa aja saya belum kena cut loss, Anda udah kena cut loss kayak gitu tuh. Jadi hati-hati ya. Jadi yang bursa sentral beneran itu ya Futures atau reksadananya kayak gini nih. Yang emang barangnya ada di bursa sentral yang udah saya list kemarin. Kalau Futures, CME sama AS, bursanya itu. Kalau saham ya Nasdaq sama New York Stock Exchange. Kalau option ya CBOE. Lainnya itu non sentral. Walaupun sama-sama bilangnya jualan Apple, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Belum ada ya? Ini pasarnya ini ngeri banget ini hari ini mungkin ya. Tuh dia nih ya. SPY itu S&P 500 atau enggak di Indonesia setara kayak LQ45 statusnya. Itu pre-marketnya lompat gap down ke bawah loh. Ini penutupan sini sekarang bukan ada sini loh. Ini coba kita lihat deh. Itu udah turun berapa persen dulu itu. Tulis kodenya SPY. Hampir 1% loh kan lompat. Torres. Hmm. Bawain kena cut loss. Oke, GLD apa kabarnya GLD? GLD lompat. Baguslah kita udah punya. Oke, punya di akun ini ya. Udah GLD ya. Sorry GDX. GLD-nya udah kena terakhir tuh. GDX coba. GDX-nya lompat lebih tinggi. Yuk, baguslah. Bersyukur berarti. Oke, terus ada UNG sama PRKB. UNG mantap, 2% langsung. Oke, terus PRKB 1%. Masih untung nggak ya? Oke, 10 menit lagi pasar buka. 10 menit lagi pasar buka. Oke. Turun dibuang. Euronya turun besar ya gara ini. Bayangin tuh. Pendapatan turun, inflasinya naik. Apa nggak rawan demo? Dini hari ada apa?
9 menit lagi. Ini masih sama ya, analisa skenario-nya masih sama kayak kemarin. Jadi nggak ada yang perlu di mana ada yang mau didiskusiin dulu sebelum lihat pasar buka hari ini. Ada yang mau diskusin dulu kira-kira? Nggak ada? Oke, kalau ada kita nunggu aja berarti. Udah, kenceng kali nggak? Berani naik ya? Berani lah. Stop, trailing stopnya saya naik. Oke, saya nawar gas alam, futurasnya nggak dikasih. Sudah dikabarin aja. Kalau ada yang mau tanya bilang aja ya. Ini biar nggak tekan. Pak, ini Ya, market buka ya Pak? Atau udah? kan belum. Bukanya jam setengah 10, 5 menit lagi. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak. Ini yang gerak futurasnya. Tanya Pak Andreas, Oke, silakan. ini US oil, gold sama silver itu kan naik ya Pak ya, future-nya. Betul. Itu apa nggak sebaiknya cari peluang di sana Pak? Nggak cari peluang. Oh, ini lihat nih. Eh, nah nih, futurasnya tuh ngeri-ngeri semua nih. Ini soalnya temanya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan agrikultur dan energi. Nah, kalau misalkan mau yang sesuai dengan ini, bisa lihat di sini nih. Ini ya, berhubungan dengan pertahanan. Ini pertahanan tapi lagi turun sih. Ya nggak apa-apa kalau mau dicoba. Soalnya masih tema. Nah, ini berhubungan dengan agrikultur, ini semua pre-marketnya naik semua ini, marketnya. Cuman kan kemarin grafiknya ekstrim, maksudnya ekstrim itu udah tinggi sekali, jadi saya nggak berani beli. Ternyata karena benar-benar nggak ada pilihan lain selain beli ini, akhirnya pada gap up semua ini. Cuman kalau mau cari
peluang yang sahamnya udah turun kenceng, itu saya belum saran. Karena emang bunga itu pada akhirnya emang bulan Maret nanti naik cuma 0,25, tapi bulan depan naik lagi, bulan depan naik lagi, seterusnya kayak gitu. Jadi belum waktunya belum waktunya berubah ke ini kan risk off ya. Belum waktunya berubah ke mix, ini belum. Ini masih risk off sekali. Nah, risk off kayak gini biasanya mereka itu malah kecenderungannya nggak lama kemudian nanti beli ke suatu utang negara. Nah, suatu utang negara itu kodenya ini, kodenya TIP sama TLT sama IEF. Nah, cuman ini belum ya. Kemarin sempat hampir jadi, cuma belum karena naiknya cuma sedikit bunganya. Jadinya berdos lagi. Nah, ini nanti eh, bangsanya bangsanya energi sama sama agrikultur udah mulai benar-benar mulai harusnya ditekan. Ini nanti yang mulai bertahap naik ini rotasinya kayak gitu karena masih risk off. Nah, syaratnya risk on apa? Ya bunganya nggak naik. Jadi ini bunganya naik, tapi inflasinya masih tinggi, ya kan? Berarti yang dipilih adalah bangsanya penyokong hidup manusia, yaitu ya bangsa energi sama agrikultur. Jadi energi buat bangkit listrik, agrikultur buat makan. Dan itu adalah jenis inflasi paling bahaya sebetulnya. Tapi ternyata kita ada di sini sekarang. Nah, jadi kalau mau beli saham-saham misalkan Facebook gitu ya, Facebook, Visa, PayPal, misalkan Visa ya, itu belum waktunya sebetulnya. Nah, Visa ini ya emang perusahaan bagus, tapi belum waktunya. Paling nggak udah cenderung ke mix dulu. Analisa sentimennya keluar ke mix appetite dulu. Itu baru baru saya berani. Cuma kalau sekarang itu kalau dari analisa skenario belum waktunya. Misalkan lagi bank gede JP Morgan ya, itu juga belum waktunya sih menurut saya sih. Tapi ini semua menurut saya ya. Maksudnya kalau misalkan mau coba itu pastiin stop loss-nya itu tidak lebih dari 5% ya. Kalau mau coba enggak apa-apa, ada salahnya kan. Lagi juga ini pas banget di support ini. Lagi juga kan pakai akun bukan real tau. Nek pakai akun real pun kalau mau nyoba ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Saya nggak ngelarang, cuma ini pandangan saya ini. Oke, pasar buka. Meledos, nah, meledos Pak. Nah gitu ya. Terus sama lihat ini fixnya nih ya. Fixnya kan masih tinggi sekali nih. Belum kena stop loss. Bentar. Tuh, nggak jadi kena stop loss tuh. Oke, nah ini lihat fixnya ya. Uh, Fixnya itu masih tinggi Pak. Masih tinggi. Jadi ini benar-benar masih risk off sih temanya. Gitu. Itu kalau pandangan saya ya. Gimana? Apakah sudah terjawab Kak? Udah Pak, terima kasih Pak Hmm. Andreas. Oke, sama-sama. Hari ini minus 4. Berarti keuntungannya tinggal $4. Oke. Karena berani ambil PA kemarin, walaupun bukan worklist utama, tapi ya apa. Oke, naik udah 800.
Wow, 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 wow. Berarti kemarin pertama kali live kan 5.100 ya. 5.100 berarti untungnya 700 itu berapa? Berapa persen? 13%. Ngeri, ngeri, ngeri. Yes. Kena stop sih. Kena. Terus gimana masih muter-muter di situ. Oke, jagung naik. Oh, sempat kena resisten terus turun sedikit. Oke, jagung. Ini gimana soybean? Soybean juga hampir all time high. Nah, lihat ini agrikultur kayak gini semua grafiknya, terus masih pemerintah masih bilang naiknya cuma 7%, masih berani ngasih target cuma 2%. Inflasinya apa nggak konyol tuh? Ini jadi kejadian hmm, kejadian bersejarah ini. Ini kita bisa jadi ngalamin fenomena stagflasi. Stagflasi itu gini, bunganya naik, tapi masih inflasi. Namanya itu istilahnya stagflasi. Nah, gimana biar nggak stagflasi? Bunganya harus dinaikin terus. Jadi di tahun 1970 itu inflasinya tinggi banget di Amerika. Nah, itu ada bank sentralnya itu bank sentralnya The Fed itu pemimpinnya waktu itu pemberani. Jadi udah ada 3 presiden sebelumnya nggak berani naik gara-gara gara-gara ada kepentingan politik jadi nggak berani naik bunga. Nah akhirnya setelah itu karena inflasinya benar-benar nggak ngaruh, akhirnya ini ada namanya Paul Volcker, itu ketua bank sentral di tahun 70-an. Nah dia naik bunga itu ekstrem banget, sampai bunga buat negara sekelas Amerika itu sampai bunganya itu 2 digit loh, 18%. Ya akibatnya apa? Inflasinya turun, inflasinya hilang betul. Cuman harus ngelewatin resesi, harus ngelewatin depresi. Nah, kayak gitu tuh. Jadi itu kalau mau lihat, ini jadi kalau ini mau inflasinya mau selamat, itu gara-gara bank sentralnya telat naikin bunga dan ini masih ngeyel naikin cuma sedikit. Nanti mungkin kita ke arah sana. Cuman karena di sejarah udah ada, ini nonton ini ya. Ini kayak saya kasih referensi. Jadi mana putih? Saya kasih referensi. Mana? Hmm, ini bukan ya.
Oh ya ini. Bukan, bukan ini nggak? Bukan ini deh. Ya, nanti coba saya cari deh. Oke, pasar aja. Nah, jadi kalau yang ditanyain tadi, eh, ini apa nggak cari peluang di saham? Ya, tapi harus yang skema. Kalau enggak, itu sama aja kayak berusaha nangkep pisau jatuh. Kalau kayak gitu ya, portonya bisa merah-merah kayak indeksnya, bahkan lebih mungkin, ya kan? Karena apa? Ini belum waktunya diambil karena masih di area risk off. Jadi kalau masih risk off ya jangan dilawan sentimennya. Karena kita adalah trend follower, bukan trendsetter. Trendsetter itu artinya yang uh, orang atau perusahaan kalau dia ambil keputusan bisa ngaruhin tren baru kayak gitu. Misalkan kayak uh, misalkan Warren Buffett beli apa gitu, terus perusahaannya jadi uptrend itu karena dia cukup terkenal dan powerful juga untuk uh, bikin pengaruh kayak gitu tuh. Nah, sementara belum, masih risk off. Jadi trennya jangan dilawan. Wow, masih ya. Grafik 1 jam lebih 5 menit. Iya, mau seleksi turun. Oke, natural gas masih dalam. Nah ini loh, ini with gandum yang mini. Ini akhirnya grafiknya masih ternyata di sini loh, ini lompat di sini. Langsung semua resisten langsung ditembus biliar kayak gitu. Kok bisa kita aku juga nggak tahu ya. Grafik daily loh, daily kok. Ini seolah-olah kayak ini komoditas loh ya, komoditas dan itu rame loh yang trading itu seolah-olah kayak saham kayak mirip-mirip kalau di Indonesia kayak saham waktu
booming-boomingnya, ini benar-benar kondisinya ekstrim. Fix. Wah, DXY. Hmm. Kita lihat dulu. Oke. Wow. Oke, ke Carlos tadi. Apa namanya? Poin ke Carlos. Poin ke Carlos. Sekarang berarti ini untungnya tinggal 9 ya. Tinggal $9, 9,10. Nah, ini berkurang 30 sekian karena tadi poinnya. Sepuluh. Oke, kita mulai tanggal kapan? 1 Maret ya. Iya, sekarang ada di sini ya. Nah, pasaran minus 1%, kita masih untung loh ini. Masih untung 9, anggap aja 9 ya. Itu berapa sih? 9 bagi 5.000 kali 100 plus 0,18%. Sedangkan pasar minus 1,3. Berarti kita menang berapa kali lipat itu? Berarti selisihnya 1. Berarti gini, 148. Ya kan minus ya, ditambah tadi yang 18 bagi 18. Nah, kita menang 8,2 kali lipatnya terhadap pasar. Ya emang angkanya kecil. Cuman kita kan pakai benchmarknya dibandingkan dengan pasar. Ya kita 8,2 kali lipat bagus loh progresnya. Itu gede loh itu. Itu kalau pasar bullish, ininya banyak banget untungnya. Jadi yang penting itu persentasenya ya, bukan uh, jumlah uang ya. Jumlah uang kalau jumlah uang kan itu subjektif, banyak sedikit, mahal murah itu kan subjektif, ya kan. Misalkan harga sahamnya 100, tapi kalau modalnya 100.000 atau ke atas kan itu ya murah. Kalau misalkan harga sahamnya 100, kita terakhir pakai modal 2.000 ya hitungannya mahal. Kan, gitu. Nah yang objektif adalah persentase. Jadi selalu pakai persentase ya. Nah ini kenapa kok kita bisa lebih bagus dari pasar segitu banyak? Karena manajemen resikonya kayak gitu. Manajemen resiko kita apa? Padahal kalau lihat dari akun history lihat tuh ya, loss lagi, loss lagi, loss lagi, loss lagi, loss lagi, loss lagi, loss terus. Tapi nyatanya apa? Nyatanya ini tuh, nyatanya apa namanya? Kita jauh dia lebih bagus dari pasar tuh. Pasar rugi kita mulai dari sini kan, tanggal 1 Maret ini kan. Berarti kan kalau hijau ini kan berarti pembukaannya di atas, kalau merah kan di bawah, bawahnya udah turun lagi. Gitu ya. Ini namanya yang saya jelasin barusan itu namanya benchmark. Jadi lebih bagus dibanding apa? Kalau trading ya dibanding pasar secara keseluruhan. Makanya pakai SPY, SPY itu S&P 500. Jadi walaupun dapatnya cuma 0,18%, apa itu. Tapi kalau dibanding pasar itu bagus sekali loh ini. Jangan salah loh ya. Makanya itu saya bilang, kita nggak rugi aja udah bagus, karena pasarnya rugi. Gitu ya. Paham ya sampai situ ya?
Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau mau didiskusiin? Ada yang mau diskusiin? Benar-benar nggak ada yang menarik di tradingin? Nggak ada yang mau diskusiin, ya kan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kelas saya tutup ini. Ya kan nggak ada yang mau diskusiin. Oh ya, pengumuman sedikit ya. Besok Minggu, eh, itu nanti kita ada webinar. Tapi kalau mau nggak ikut nggak apa-apa. Karena minggu besok itu nanti rencananya jam berapa ya? Nanti saya umumin dari Sabtu ya. Itu nanti mau bahas sedikit tentang trendsetter dibandingkan dengan trend follower. Gitu ya. Mau bahas tentang itu. Nanti ada tambahan lagi oleh Pak Prima tentang referral. Nah, itu jadi bukan materi utama, jadi kalau nggak ikut nggak apa-apa. Tapi saran saya ikut, bukan materi utama, cuma itu materi tambahan aja, nggak ada PR. Jadi itu buat pengetahuan umum, biar nggak kaget-kaget sama fenomena di pasar, terus sama biar nggak berusaha nyari market bottom sama market top. Tujuannya itu. Hari Minggu materinya. Jam berapa nanti saya kabarin. Hari Sabtu. Gitu ya. Ini yakin nggak ada yang mau ditanyain nih? Yakin? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kelas saya tutup ya. Terima kasih sudah berpartisipasi.